Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sungguh merupakan sukacita yang melimpah atas kita sekalian. Kalau hari ini kita kembali bisa beribadah di tempat ini, meskipun ada saudara-saudara kita yang harus ibadah di rumah karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang memuji memuliakan nama Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan berita gereja pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-253. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Yang berikut adalah jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan silakan melaporkan kehadiran melalui grup WA. Berikut adalah persekutuan prima akan diadakan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020 pukul 18.30 di BSB. Pembawa acara Bapak Kuku, pemain musik Bapak Edwin, renungan akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiarjo, mengundang semua kaum prima untuk hadir. Laporan kegiatan di minggu yang lalu, ibadah tanggal 9 Agustus 91 orang, sekolah minggu 8 orang, dan jam doa 46 orang. Yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Stefani Agustin tanggal 17 Agustus, yang dirayakan seluruh bangsa Indonesia ya Pak Solo ya. Besok akan kita rayakan bersama-sama dengan upacara di rumah masing-masing. Yang kedua, Bapak Yakobus Redi Dwi Saputro tanggal 22 Agustus. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada tanggal 17 dan 22 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian berita gereja yang dapat disampaikan, dan mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita mengambil dalam saat teduh. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 15 ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang boleh kami lalui bersama orang-orang yang kami kasihi, ketika kami beraktivitas dimanapun Tuhan tempatkan, baik kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai pekerja, kami sebagai pelajar, apapun yang boleh kami lakukan ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan atas kami. Hari ini kami boleh memulai ibadah di tempat ini ya Tuhan. Setelah sekian lama kami ibadah secara online, tapi kami percaya bahwa kemurahan Tuhan nyata atas kami, sehingga hari ini kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan yang boleh kami lakukan hari ini, untuk memuliakan, menyembah, bahkan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang terus akan menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami saat ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam suasana semarak kemerdekaan, dalam suasana HUT GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49, mari kita rayakan dengan penuh sukacita. Meskipun kita dalam keadaan yang seperti ini tidak menghalangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyatakan betapa kita tidak bersyukur. Kita boleh bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Tuhan telah menolong kita, memberkati kita. Bahkan hari ini kita ada di tempat oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk kita Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Dipersilakan duduk kembali. Meskipun saya tidak bisa melihat senyum dari Bapak Ibu karena keterbatasan kita, tapi saya yakin Bapak Ibu sekarang menikmati sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, kesempatan yang indah adalah di saat kita menaikkan segala permohonan doa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih Tuhan anugerahkan kesempatan kepada kita. Pendeta Petrus akan memandu dalam doa syafaat. Silakan. Kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita. Kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Karena kasih-Mu dan kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bahkan di masa pandemi ini kami tetap boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang indah, yang sangat agung pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama datang di PSB ini untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya terus berdoa untuk penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Mari Tuhan berkati, kiranya hari bertambah hari akan terlihat kemajuan demi kemajuan, sehingga pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia segera berakhir dan seluruh masyarakat Indonesia kembali kepada kehidupan seperti sedia kala meskipun harus menggunakan tata cara yang baru. Oleh sebab itu kami mohon kuasa-Mu bekerja atas setiap upaya dan daya yang dikerjakan
supaya dengan waktu yang cepat kami boleh bersama-sama kembali kepada aktivitas normal kami. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkatilah mereka dengan perlindungan yang dari Tuhan, hikmatnya dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap peraturan, setiap ketentuan sungguh-sungguh berdampak baik atas kemajuan-kemajuan yang terjadi di bumi Nusantara ini. Dan seluruh masyarakat Indonesia sungguh-sungguh merasakan indahnya hadirnya pemerintah kami di tengah-tengah kami yang sungguh-sungguh berpihak kepada kami sekalian. Berkatilah gabungan Gereja Baptis Indonesia, kami bersyukur oleh karena 49 tahun lamanya sudah Tuhan berkati, sehingga seluruh umat Baptis Indonesia boleh bersukacita, berbahagia oleh karena Tuhan bekerja di balik semua pelayanan, pengabdian seluruh umat Baptis Indonesia bersama-sama dengan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, yang ada di BPD, di yayasan-yayasan dan juga di lembaga-lembaga, di seluruh keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia, supaya mereka tetap menjadi abdi-abdi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan memperkenan hati Tuhan. Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang sudah 49 tahun ini kiranya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengembang tumbuhkan umat baptis yang ada di Indonesia ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang ada di mata hati Tuhan. Dan kiranya perkembangan pertumbuhan sungguh-sungguh kami boleh rasakan oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena pertolongan dan juga oleh karena kasih setia Tuhan. Termasuk jikalau kami masih ada sampai hari ini semuanya bukan karena kekuatan kami, kepandaian kami, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan atas kami sekalian. Oleh sebab itu berkatilah Smyrna, supaya di hari-hari ke depan kami boleh menikmati panen raya, kami boleh menikmati kebesaran dan keagungan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Hamba ingin berdoa untuk seluruh jemaat Smyrna, kiranya keluarga besar Smyrna akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan, disingkirkan dari COVID-19, dicukupkanlah setiap kebutuhan-kebutuhannya, dijamah oleh Tuhan saudara kami yang sedang menderita sakit, dan juga diberkati keluarga-keluarga besar, keluarga-keluarga Smyrna yang berada dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami ini, dan kami yakin ketika kami pulang kami dipenuhi dengan berkat Tuhan, termasuk jemaat-jemaat Smyrna yang berada di rumah yang juga beribadah melalui virtual, juga Tuhan akan memberkatinya, sehingga damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Terima kasih Bapa, kami akan syafaat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kesempatan buat kita adalah saat ini di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Meskipun tadi kita sudah menyampaikan ketika pintu masuk, mari kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang mendasari dalam kita menyampaikan persembahan dan persepuluhan. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kesempatan saat ini ketika kami boleh menyampaikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan melalui setiap aktivitas pekerjaan yang boleh kami lakukan, bahkan semua kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan sudah cukupkan kepada setiap kami, keluarga kami masing-masing, apapun yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, menyenangkan
hati Tuhan. Itu adalah kerinduan kita. Ini menjadi pujian kita sebelum nanti kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Menyenangkan. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi berencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Hanya itu kerinduanku. Baik, mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan saat kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersiap diri untuk mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja atas kami sekalian untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan itu ke dalam hati kami, sehingga kami semuanya mengerti
apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Ada senyum? Mana? Puji Tuhan, Pak Daniel menunjukkan senyumnya. Baik, kita bersyukur karena hari ini kita bisa memulai kembali untuk beribadah bersama-sama di BSB ini. Dan terus mohon Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan supaya ini tetap bisa berlangsung dengan baik. Ya, kita bersyukur atas dukungan Pak RT yang memberikan motivasi kepada kita sekalian Smyrna untuk segera berbakti di tempat ini. Oleh sebab itu kita semuanya berdoa untuk Pak RT supaya Pak RT dan jajarannya diberkati oleh Tuhan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan sampaikan salam kemerdekaan kita. Saya akan sebut merdeka, jadi Bapak Ibu akan mengulangi kata merdeka. Kalau saya bilang sekali merdeka, Bapak Ibu akan berkata merdeka. Baik, kita mulai ya. Merdeka! 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 Sekali merdeka! Merdeka! Puji Tuhan, silakan duduk. Besok kita akan upacara bersama-sama melalui televisi kita masing-masing. Anak-anak juga akan ikut upacara di rumah masing-masing dengan media yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur oleh karena bulan ini merupakan bulan yang istimewa. Jadi tanggal ini memang kita pilih sebagai tanggal permulaan untuk ibadah bersama-sama di Smyrna, di BSB, karena ada beberapa alasan. Yang pertama memang kita bersyukur oleh karena gabungan Gereja Baptis Indonesia yang berulang tahun pada tanggal 12 Agustus yang lalu dengan usia 49 tahun. Kemudian yang kedua kita bersyukur oleh karena bangsa kita juga berulang tahun di kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Dan juga kita bersyukur buat beberapa teman kita yang juga berulang tahun pada bulan Agustus ini. Sehingga ini waktu yang tepat, waktu kami perhitungkan supaya kita bisa memulai ibadah kita di Smyrna, di BSB. Di beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan melihat atau mungkin sudah mulai melihat adanya tulisan-tulisan atau slogan-slogan yang menunjukkan akan sukacita kemerdekaan di negara kita. Akan ada tulisan-tulisan di pinggir-pinggir jalan atau di gapura-gapura kampung, di Bapak Ibu tempat tinggal mungkin juga ada, dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Atau tulisannya adalah Dirgahayu HUT RI ke-75 atau Dirgahayu RI ke-75. Ya, nanti akan kita baca itu. Mari kita melihat sedikit apa makna dari kata Dirgahayu. Dirgahayu itu artinya adalah panjang umur. Dirgahayu itu artinya bahagia, panjang umur, atau boleh dikatakan semoga panjang umur atau semoga berumur panjang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di kampung-kampung kita, apakah sudah tepat penggunaannya. Contohnya misalnya, Dirgahayu HUT RI ke-75. Sekilas kalimat itu betul. Ya, sekilas kalimat itu betul. Tetapi ternyata kalau kita melihat dari kaidah kata Dirgahayu, kalimat itu menjadi kurang tepat. Kalau saya berkata, Dirgahayu HUT RI. Kalau kita panjangkan artinya adalah semoga panjang umur hari ulang tahun RI. Ya, kalimatnya enggak nyambung. Yang ulang tahun itu adalah HUT-nya kalau begitu. Ya, HUT-nya. Atau dikatakan Dirgahayu, HUT-nya dihilangi, Dirgahayu kemerdekaan RI ke-75 tahun. Apakah itu juga tepat? Ternyata kurang tepat. Ya, Dirgahayu RI sudah betul. Selamat dan sukses, semoga panjang umur Republik Indonesia. Nah, yang menjadi salahnya itu adalah ke-75. RI ke-75. Di mana salahnya? Ya, RI-nya itu ada berapa? RI-nya 1.
Kalau RI ke-75 ada RI 1, RI 2, RI 3 sampai RI 75. Ya, jadi penggunaan kata dirgahayu seringkali tidak tepat oleh karena kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi mungkin akan lebih tepat kalau hanya dituliskan Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu ke-75 tahun Republik Indonesia. Nah, kita bisa melihat tulisan-tulisan nanti di sekitar kita. Tidak perlu disalahkan, tapi kita mengerti. Makna dari kata dirgahayu sungguhnya ucapan selamat, supaya panjang umur, supaya berbahagia. Oleh sebab itu saya memulai khotbah ini dengan kata dirgahayu, berbahagia dan panjang umur bagi keluarga-keluarga Smyrna. Ya, dirgahayu keluarga Smyrna. Seperti apa dirgahayu keluarga Smyrna? Seperti apa tanda-tandanya? Seperti apa ketentuan-ketentuannya? Seperti apa syarat-syaratnya supaya keluarga-keluarga Smyrna itu merasakan sungguh-sungguh dirgahayu yang panjang umur dan berbahagia. Tidak hanya sekedar panjang umur, tidak hanya sekedar umurnya panjang, tetapi hidupnya tidak bahagia. Dirgahayu ada makna yang ada di dalamnya, yaitu tidak hanya panjang umur, tetapi juga berbahagia. Saya yakin kita semuanya ingin menikmati yang namanya dirgahayu. Keluarga kita dirgahayu, anak-anak kita dirgahayu, orang tua kita dirgahayu, semua keluarga besar kita dirgahayu, berumur panjang dan juga berbahagia. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Supaya sungguh-sungguh terjadi dirgahayu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu yang baca atau yang bawa firman Tuhan Alkitab bisa buka di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya cuplik-cuplik saja ayatnya supaya waktunya tidak terlalu panjang. Tanda dirgahayu keluarga Kristen, keluarga yang bahagia dan umur panjang. Seperti apa? Yang pertama, keluarga yang ada di dalam Tuhan. Keluarga yang dirgahayu itu adalah keluarga yang ada di dalam Tuhan. Kalau saya pengen keluarga saya dirgahayu, kalau pengen keluarga saya berbahagia dan umur panjang, keluarga saya harus ada di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian keluarganya pengen supaya merasakan dirgahayu yang sungguhnya, keluarga Bapak Ibu juga harus ada di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jaminan kita supaya hidup kita sungguh-sungguh dirgahayu. Mari kita lihat ayat yang pertama. Seperti apa tanda-tandanya? Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, ini bisa terjadi ketika keluarga itu ada di dalam Tuhan. Kalau keluarga itu ada di luar Tuhan, terlalu sulit untuk bisa membuat anak-anak itu bisa menghormati orang tuanya di dalam Tuhan juga. Mungkin terjemahan yang lebih tepat itu adalah seperti ini. Hai anak-anak pengikut Kristus, hai anak-anak yang juga menjadi anak-anak Kristus, hormatilah orang tuamu karena itu yang patut kamu lakukan. Kalau saya merasa bahwa saya sebagai seorang murid Kristus, anak-anak kita semuanya menjadi seorang murid Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan, yang patut kamu lakukan sebagai seorang murid Kristus itu adalah menghormati orang tuamu. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau menghormati orang tuanya, mungkin dipertanyakan ini. Apakah sungguh-sungguh engkau menjadi muridnya Kristus? Apakah sungguh-sungguh engkau menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Karena orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menghormati orang tuanya. Di balik itu saudara, ada tanggung jawab yang besar bagi kita. Yaitu membawa anak-anak kita supaya menjadi murid-muridnya Kristus. Kalau pengen saya menjadi orang tua yang dihormati, bawalah anak-anak saya kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu pengen dihormati oleh anak-anak, mari kita bawa anak-anak kita untuk percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan jelas dikatakan, yang ada di dalam Tuhan, yang percaya kepada Yesus, maka anak-anak itu akan menghormati orang tuanya. Dan sikap itulah sikap yang patut dilakukan oleh seorang murid Kristus. Artinya patut itu artinya adalah sesuatu yang harus dan baik dan bahkan sangat baik itu dilakukan dengan tepat.
Jadi kalau ada anak Kristen, ada orang percaya yang tidak mau menghormati kedua orang tuanya, saya menjadi ragu. Apakah sungguh-sungguh dia menjadi seorang pengikut Kristus atau dia seorang yang beragama Kristen saja. Paulus ingin tegas katakan, kalau kamu menjadi pengikut Kristus, maka kamu harus menghormati orang tuamu. Karena pengikut Kristus itu menghormati orang tuanya. Kalau tidak menghormati orang tuanya, sungguhkah engkau menjadi pengikut Kristus? Tetapi tanggung jawab kita adalah membawa anak-anak kita itu untuk dibawa kepada Kristus. Itu tanggung jawab kita. Hai anak-anak pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut kamu lakukan. Nah, kita tidak menghormati orang tua kita itu patut, gitu. Enggak pantas, enggak cocok, tidak pas. Kalau mengklaim diri saya sebagai seorang pengikut Kristus, tetapi tidak bisa menghormati orang tua. Kemudian, ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini merupakan perintah yang penting, yang mengandung janji. Tidak hanya sekedar memberikan perintah saja, tidak hanya sekedar memberikan petunjuk saja, memberikan nasihat saja, memberikan dorongan saja, dan tidak ada konsekuensinya apa-apa. Firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kamu menghormati ayahmu, kalau kamu menghormati ibumu, maka janji itu berlaku dalam hidupmu, yaitu kamu akan berumur panjang. Kamu akan berbahagia dan berumur panjang. Kamu akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dirgahayu. Wah, ini kunci. Ya, kunci yang diberikan oleh Paulus kepada kita sekalian, ketika kita ingin masuk ke dalam situasi dirgahayu yang berbahagia dan berumur panjang. Siapa yang tidak senang? Ya, kalau keluarga kita didiami oleh anak-anak yang menghormati orang tuanya. Siapa yang tidak bangga sebagai orang tua kalau anak-anaknya sungguh-sungguh menghormati kedua orang tuanya? Mengapa menghormati kedua orang tuanya? Oleh karena mereka sadar bahwa saya sebagai seorang murid Kristus punya kewajiban, punya ketentuan, punya sesuatu yang harus kami lakukan sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu menghormati kedua orang tua saya. Sehingga penghormatan kepada orang tua itu sesungguhnya tidak perlu kita minta. Mungkin ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghormati orang tuanya. Mungkin ada seorang ayah, seorang ibu yang memaksa orang anak-anaknya supaya mereka tunduk dan menghormati kedua orang tuanya. Tetapi tidak ada kata pemaksaan penghormatan di situ. Oleh karena penghormatan itu muncul sebagai reaksi bahwa dia sadar sebagai seorang murid Kristus. Maka tidak perlu diminta, tidak perlu dinasihati, dan tidak perlu untuk didorong-dorong. Tetapi dengan kesadaran diri sebagai seorang pengikut Kristus, saya punya kewajiban untuk menghormati orang tua saya. Wah, luar biasa. Mungkin terjadi ada orang tua yang memaksa supaya anak-anak itu menghormati. Dengan otoritasnya, dengan kekuatannya. Kamu tahu enggak, aku ini orang tuamu. Kamu harus menghormati aku. Gitu ya. Semestinya orang atau keluarga yang ada di dalam Tuhan tidak perlu ada nasihat itu. Oleh karena kesadaran itu muncul sebagai konsekuensi sebagai seorang murid Kristus yang harus menghormati kedua orang tuanya. Tetapi keluarga yang ada di dalam Tuhan juga ada ketentuannya. Di ayat yang keempat, Bapa, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Apa maksudnya? Jangan membuat anak-anakmu itu gusar. Jangan membuat anak-anakmu itu jengkel. Jangan membuat anak-anak itu menjadi marah. Tetapi berilah nasihat dan didiklah dengan tertib, dengan penuh kasih yang berdasarkan firman. Pengajaran dilakukan, pengajaran diberikan. Maka hasilnya akan kelihatan ketika anak-anak itu bisa menerima pengajaran kita yang didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan menunjukkan penghormatan itu kepada kedua orang tuanya, kepada kita sekalian. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup anak-anak kita. Wah, tanggung jawabnya berat sebagai orang tua kalau begitu. Membawa anak-anak kita itu kepada Tuhan, tidak cukup itu. Tetapi juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan buahnya adalah salah satunya menghormati kedua orang tuanya. Maka jika itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, anak-anak menghormati orang tuanya. Orang tua juga menghargai dan juga menghormati kepada anak-anaknya.
maka keluarga itu dikatakan keluarga yang dirgahayu. Keluarga yang berbahagia dan semoga panjang umur. Yang kedua, apa tanda-tandanya dirgahayu dalam keluarga Kristen? Yang kedua adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Tadi yang pertama keluarga yang ada di dalam Tuhan, dan yang kedua sekarang keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-10 perhatikan di sana. Dari mana asal kekuatan itu? Ternyata bukan dari kepandaian orang tuanya, bukan dari duit orang tuanya, bukan dari kekuasaan orang tuanya, bukan dari kekuatan secara fisik orang tuanya, tetapi kekuatan yang ada itu ternyata berasal dari Tuhan. Kekuatan yang Tuhan punya, kemudian kita menggunakan kekuatan Tuhan itu untuk bisa membentuk keluarga yang dirgahayu, keluarga yang berbahagia, keluarga yang panjang umur. Jadi kebahagiaan itu muncul atau kebahagiaan itu dibentuk dengan kekuatan Tuhan. Ada banyak orang membangun bahagianya keluarga itu dengan kekuatan uangnya. Uang bisa habis, uang bisa lenyap, uang bisa tidak ada. Ketika uang habis, ketika uang lenyap, maka kebahagiaannya juga lenyap. Karena kebahagiaan itu dibangun di atas dasar duitnya. Kebahagiaan itu muncul oleh karena kekuatan yang ada secara fisiknya, kata-katanya, dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan itu juga akan sirna, kekuatan itu juga akan luntur. Maka ketika orang tidak punya kekuatan, maka penghormatan kepada orang tuanya juga akan luntur. Berapa banyak kasus terjadi. Anak-anak kemudian tidak lagi menghormati orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua renta. Anak-anak tidak lagi menaruh hormat dan mengasihi dengan sungguh-sungguh oleh karena apa? Oleh karena orang tuanya sudah membuat susah, karena sakit-sakitan, oleh karena banyak kelemahan, banyak lupanya, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak tidak lagi menghormatinya. Karena mungkin yang terjadi adalah penghormatan itu dibangun di atas dasar kekuatan fisiknya. Ketika kekuatan fisik itu hilang, maka penghormatan itu juga hilang. Tapi menarik oleh karena Paulus katakan apa? Kekuatan ini adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau begitu kekuatan itu tidak pernah lenyap. Karena kekuatan itu miliknya Tuhan. Kecuali kita tidak mau menggunakan kekuatan itu. Kekuatan untuk membangun kebahagiaan. Kekuatan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan kita berumah tangga. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan materi. Tetapi kekuatan Tuhan yang abadi dan kekal. Yang tidak pernah bisa lenyap. Oleh sebab itu kekuatan itulah yang akan kita pakai sebagai dasar untuk membangun keluarga kita. Menjadi keluarga yang dirgahayu. Keluarga yang berbahagia dan keluarga yang berumur panjang. Apa yang harus dilakukan untuk menggunakan kekuatan Tuhan? Ayat 11. Kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat itu, bertahan dan melawan iblis, berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasut kerelaan memberitakan Injil, dan berperisai iman, sama sekali tidak didasarkan kepada kekuatan material. Bukan. Sama sekali tidak dipakai atau menggunakan kekuatan-kekuatan yang secara duniawi, tidak ada. Daftar itu merupakan daftar kekuatan yang ada pada diri Tuhan. Maka kekuatan-kekuatan itulah yang harus kita pakai sebagai senjata-senjata perang kita untuk mempertahankan diri dan untuk melawan ketidakbenaran supaya hidup kita sebagai keluarga Kristen menikmati hidup yang berbahagia dan keluarga yang berumur panjang yang kekal abadi. Menarik sekali di sana dikatakan, mengenakan perlengkapan senjata Allah, artinya memakai, menggunakan. Ketika saya menasihati, ketika saya memberi contoh, ketika saya memberi perintah, ketika saya melakukan berbagai macam peraturan dan ketentuan di keluarga saya, maka gunakanlah kekuatan Tuhan, senjata-senjata kebenaran, tidak hanya membangun dari keluarga kita, tetapi juga menangkal dari serangan yang ada dari luar. Dikatakan di sana, bertahan dan melawan kekuatan iblis. Menarik ya, bukan hanya bertahan, bukan. Firman Tuhan tidak hanya berkata bertahanlah. Artinya
Ya sudah bagus ini bertahan, tidak mundur sudah bagus. Tapi Paulus tidak mau itu. Tidak mau hanya bertahan meskipun tidak mundur. Tetapi berkata lawanlah. Bertahan dan melawan. Bukan hanya bertahan. Jadi Paulus berkata kepada kita sekalian, dia tidak mau kita itu hanya menjadi juara bertahan. Dipukuli terus ya kan. Dipukuli itu diserang terus ya hanya bertahan. Ya mas, wong Jawa itu masih berkata ya bersyukur. Masih bersyukur orang mundur gitu. Ya dirasani, ya disalahke gitu kan. Ya dicerca, ya tidak dipercayai, ya dicaci maki, ya dikritik, bertahan aja. Bersyukur masih bertahan. Enggak, Paulus mau katakan, tidak hanya kamu bertahan, tetapi lawanlah iblis. Karena iblis itu harus dilawan. Ya. Nah, perlawanan itu gunakan senjata perlengkapan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan pribadi kita. Iblis itu masih bisa berkutik, masih bisa seneng kalau kita hanya bertahan saja. Artinya dia masih punya kekuatan besar untuk bisa menjatuhkan kita. Dia masih bisa menggunakan cara yang lain supaya orang-orang percaya menjadi jatuh dan tidak lagi mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus ingin katakan, jangan kamu hanya bertahan, tapi lawan iblis. Jangan takut, lawanlah iblis, seranglah iblis. Bukan dengan kekuatanmu. Ada banyak orang yang melawan iblis dengan kekuatan iblis, betul enggak? Ada orang yang melawan iblis tapi juga menggunakan kekuatan iblis. Menggunakan kekuatan setan, menggunakan kekuatan roh jahat. Saya diserang tapi saya main dukun juga misalnya. Itu artinya ya jeruk makan jeruk. Nggak akan bisa mundur. Oleh karena apa? Mereka satu grup. Ya mereka satu kelompok, mereka CS. Ya mereka CS. Ini koncone dewe kok serang-serangan nggak mungkin. Karena mereka punya misi yang sama yaitu menjatuhkan manusia. Nah iblis itu bisa dilawan dengan kekuatannya Tuhan. Amin. Bukan kekuatan dukun, bukan kekuatan manusia, bahkan juga bukan kekuatan roh-roh jahat yang ada di udara. Tetapi dengan kekuatan Tuhan maka iblis akan lari. Kuncinya tidak hanya bertahan ya, tetapi juga melawan. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan. Apa tadi? Tetap berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, jadi tetap berpedoman kepada kebenaran, kemudian berbaju jirah keadilan, berkasutkan, kasut itu sepatu, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kemudian berperisai iman. Mau diserang iblis, mau dijatuhkan iblis, mau di apa saja oleh iblis, tetap punya perisai iman. Tetap saya rela memberitakan Injil, tetap saya berada dalam kebenaran Tuhan, dan tetap saya berada dalam keadilan dan tegap berdiri sebagai seorang pengikut Kristus. Dan kedua hal itu jika terjadi dalam hidup kita, firman katakan, kamu akan menjadi keluarga yang dirgahayu, yang berbahagia dan semoga berumur panjang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berketopongkan keselamatan, senjatanya adalah pedang rohnya adalah firman Tuhan, bukan kembang karo menyan. Ya, pedang rohnya bukan kembang sama menyan, bukan air kelapa muda dan lain sebagainya, tetapi senjata perangnya adalah firman Tuhan. Dan yang terakhir di sana dikatakan bertekun di dalam doa. Maka berbahagialah keluargamu, berbahagialah kita semuanya, dan semoga berumur panjang. Mari kita ciptakan kebahagiaan dan kelanggengan keluarga kita dengan tetap ada di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kepada kami sekalian bahwa kekuatan di udara begitu besar. Baik kekuatan jahat si jahat, kekuatan iblis, kekuatan roh-roh jahat, bahkan kekuatan sakit penyakit yang bertebaran kemana-mana. Baik itu virus, baik itu bakteri, baik itu apa saja. Tetapi kami mau menggunakan kekuatan Tuhan. Biar kami dilindungi dan dibentengi oleh Tuhan. Baik dari serangan iblis maupun sekarang ini dari serangan virus COVID-19. Kami boleh dibentengi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami tetap dalam keadaan damai sejahtera.
kuat, sehat, dan sentosa, tetap tegap berdiri di depan Tuhan dengan penuh sukacita dan berbahagia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Mari kita responi firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu saya kasihi, inilah isi hati kita. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak serangan, bahkan ada banyak ketidakpastian. Tetapi sungguh-sungguhkah kita tetap setia kepada Tuhan? Dan Tuhan melihat dengan pasti, tahu dengan pasti bagaimana kondisi dan keadaan kesetiaan kita. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang memilih, Lihat hati, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu Tidak ada yang Tuhan tidak tahu dalam hidup dan kita. menilai Tuhan yang tahu persis kondisi dan keadaan. ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Keluarga yang dirgahayu, ada keluarga yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang mungkin terjadi tak menyenangkan. Tapi mari kita tunjukkan kita menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Jangan menggunakan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan senjata-senjata yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Gunakan senjata itu untuk melawan kekuatan-kekuatan yang ada di udara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, syukur. Oleh karena ibadah bakti kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik. Sekali lagi oleh karena penyertaan dan juga oleh karena perlindungan Tuhan. Dan sebab itu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menaikkan syukur dan tetap mengakui akan semua kelemahan-kelemahan kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah,
baik di BSB ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan ampunilah kami. Sehingga hari ini kami boleh beribadah dan hari ini juga kami boleh menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang saya kasih, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terima berkatnya. Kiranya Bapak Ibu semua keluarga besar Smyrna diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kerukunan, keberhasilan, kesuksesan, dan bahkan perlindungan dari COVID-19, dan semua keluarga besar Smyrna diberkati oleh Tuhan dengan umur yang panjang. Terima kasih Bapak, kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kita hari ini. Kita bisa beribadah memulainya. Sekali lagi ini karena kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita ambil waktu untuk kita nyanyikan dengan sikap berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas ibadah yang kita ku hari ini. alami Nyanyikan dengan sungguh dalam kepada Tuhan. hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan atas ibadah hari ini, dan doakan untuk kesempatan berikutnya.